Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan Ibu Agustin dalam mata kuliah Farmastika Dasar. Dalam satu semester ke depan, Ibu akan membersamai kalian dalam mempelajari ilmu farmastika dasar yang merupakan dasar dari ilmu farmasi yang akan kita pelajari dalam 3 tahun ke depan. Untuk materi yang pertama dalam farmastika dasar adalah perkembangan sejarah kefarmasian. Nanti Ibu akan bercerita tentang sejarah kefarmasian pada zaman dahulu kala sebelum Masehi hingga ke zaman sekarang, era sekarang di mana farmasi sudah menjadi farmasi yang modern. Perkembangan farmasi kita mulai dari perapotikan yang pertama. Bagaimanakah wujud perapotikan yang pertama? Ilmu farmasi atau pengetahuan tentang farmasi merupakan dari kehidupan manusia sehari-hari yang tidak terpisahkan tanpa kita sadari. Kita sakit, kita mencari obat, kita mencari jamu, kita mencari penyembuh. Itu adalah ilmu farmasi. Di dalam Homeric Epic, farmasi dikenal dengan istilah farmakon atau bahasa Yunani. Ya, asal kata dari farmasi adalah farmakon dalam bahasa Yunani, yang berarti adalah suatu guna-guna atau suatu obat yang dapat dipakai untuk maksud baik ataupun jahat. Hal ini tercantum atau dapat ditemukan di dalam peninggalan Saridar, di mana itu ada di tahun 30.000 sebelum Masehi. Pada tahun itu sudah dilakukan penggunaan tumbuh-tumbuhan sebagai obat secara supranatural. Dikatakan secara supranatural karena diyakini bahwa penyakit yang timbul pada masa itu adalah dikarenakan masuknya roh jahat di dalam tubuh. Selain itu, penyakit dan kesembuhan juga dapat timbul sebagai akibat kebaikan dan keburukan. Oleh karena itu, pengobatan yang dilakukan adalah dengan cara mengusir pengganggu dengan mantra, bunyi-bunyian, dan ramuan tanaman yang digunakan untuk mengobati oleh para pendeta ataupun kepala-kepala suku yang ada di zaman tersebut. Era yang kedua adalah era obat-obatan zaman dahulu atau sering juga disebut sebagai farmasi purbakala. Pada zaman purbakala, sejumlah tablet, gulungan kertas, dan barang peninggalan kuno lainnya terhitung mulai tahun 3000 sebelum Masehi telah dapat diungkapkan oleh ahli purbakala. Mereka mempelajari bagaimana sejarah perkembangan kedokteran dan farmasi. Dokumen-dokumen kuno, contohnya seperti Sumerian Clay Tablet yang bentuknya seperti ini, kotak seperti tablet namun berbahan dasar tanah liat dan di sini memuat tulisan kuno. Nah, catatan kuno ini dibuat oleh bangsa Sumeria dari milenium ketiga sebelum Masehi yang diyakini merupakan resep tertua di dunia. Tulisan ini memuat buatan sediaan dari tanaman kayu, resin gomarkazi, timus, serta bahan-bahan tersebut digerus hingga menjadi serbuk dan dilarutkan dalam bir. Kombinasi serbuk akar moon plant dan pohon pir putih juga dilarutkan dalam bir. Nah, resep tersebut atau formula tersebut dituliskan di dalam Sumerian Clay Tablet. Bentuknya seperti tablet pada zaman sekarang, cuman bedanya ini berbahan tanah liat. Dokumen kuno yang lainnya adalah Ebers Papyrus atau ada juga yang menyebut sebagai Papyrus Ebers. Apa itu Papyrus Ebers? Papyrus Ebers adalah suatu gulungan kertas sepanjang 60 kaki dan selebar 1 kaki yang ditemukan pada abad ke-16 sebelum Masehi. Dokumen ini sekarang tersimpan di Universitas of Leipzig dan diberi nama sesuai dengan nama penemunya, yaitu George Ebers, seorang ahli Mesir dari Jerman. George Ebers, dia selain menemukan, juga menerjemahkan sebagian dari isi Papyrus Ebers selama setengah abad dari akhir abad ke-19. Semenjak ditemukannya Papyrus Ebers, banyak sekali ahli yang ikut berpartisipasi dalam menerjemahkan dokumen tersebut. Meskipun interpretasi tulisan tersebut tidak semuanya sama, namun tidak diragukan bahwa bangsa Mesir
masih menggunakan obat-obatan seperti ini sampai tahun 1550 sebelum Masehi, dan bentuk sediaannya sampai sekarang masih digunakan. Seperti contohnya ada sabuk. Ini adalah contoh bentuk tulisan lain yang ada di dalam Papyrus Ebers. Di dalam Papyrus Ebers tadi dikatakan dia memuat formula. Ada berapa banyak formula? Ternyata ada 800 formula atau resep yang tercantum di dalam Papyrus Ebers dan juga memuat lebih dari 700 bahan obat. 700 bahan obat itu sebagian besar berupa bahan nabati. Meskipun demikian, terdapat juga bahan yang berasal dari mineral dan juga hewani. Bahan-bahan nabati yang tercantum diantaranya adalah akasia, biji jarak, di mana dari biji jarak itu diperoleh minyak jarak, dan adas. Selain itu juga disebutkan bahan mineral seperti besi oksida, natrium karbonat, natrium klorida, dan belerang. Pembawa yang digunakan pada saat itu yaitu bir, anggur, susu, dan madu, di mana jika obat-obat tersebut dibuat dalam bentuk sediaan sirup. Era yang ketiga adalah pengenalan farmasi secara tinjauan ilmiah. Tokoh yang pertama adalah Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim. Siapakah dia? Dia adalah seorang ahli kimia dari Swiss, juga dokter. Dia menyebut dirinya dengan nama Paracelsus. Dia memperkenalkan ilmu tumbuh-tumbuhan menjadi suatu profesi yang berdasarkan ilmu kimia. Ia berkeyakinan bahwa untuk mengobati setiap penyakit yang spesifik dapat dilakukan dengan suatu bahan kimia untuk terapi internal yang spesifik juga. Dan dia hingga saat ini disebut sebagai Bapak Botani. Jadi, tinjauan ilmiah farmasi dimulai dari era Paracelsus. Siapa lagi yang berperan? Yang berperan adalah Hippocrates. Siapakah dia? Dia adalah seorang dokter bangsa Yunani yang memperkenalkan farmasi dan kedokteran secara ilmiah, rasional, dan menyusun sistematika kedokteran, serta meletakkan praktik kedokteran pada bidang etika yang tinggi. Konsep dan pandangannya tertuang dalam Sumpah Hipokratik yang terkenal tentang perilaku etis untuk profesi kedokteran. Karena rintisan pekerjaannya di bidang ilmu kedokteran dan pengejarannya yang inspiratif, serta pandangan hidupnya yang maju tentang kemajuan pengobatan modern, Hippocrates dihargai dan dinobatkan sebagai bapak ilmu kedokteran. Tokoh yang selanjutnya adalah Claudius Galen. Claudius Galen adalah seorang dokter dan ahli farmasi bangsa Yunani yang mendapatkan kewarganegaraan Romawi, berupaya untuk menciptakan suatu sistem fisiologi atau faal, patologi, dan pengobatan yang sempurna. Galen memformulasikan doktrin yang dipatuhi selama 1500 tahun. Ia merupakan penulis yang paling produktif di zamannya. Karyanya meliputi ilmu kedokteran, obat-obatan, hukum, filsafat, dan tata bahasa. Dia membuat formula dengan menguraikan bahan alam, sehingga dikenal suatu ilmu di dalam cabang kefarmasian yaitu farmasi galenika. Formula yang paling terkenal yang telah dia buat adalah cold cream atau krim dingin, yang juga disebut sebagai Galen Serata. Tokoh terkenal lainnya yang tidak kalah pentingnya adalah Dioscorides. Siapakah Dioscorides? Dioscorides adalah seorang dokter ahli botani bangsa Yunani, merupakan orang yang pertama kali mengembangkan ilmu botani sebagai suatu ilmu farmasi terapan, di mana ilmu tersebut sekarang dikenal dengan nama farmakonosi. Farmakonosi merupakan kata yang berasal dari farmakon yang artinya obat dan gnosis yang artinya pengetahuan. Beberapa obat telah dideskripsikan oleh Dioscorides. Apa saja yang sudah dideskripsikan? Yaitu opium, ergot, ius yamus, di mana sampai sekarang masih digunakan dalam dunia kedokteran.
Buku karangannya yang terkenal adalah De Materia Medica. De Materia Medica merupakan hasil karyanya yang dipandang sebagai suatu tonggak bersejarah dalam pengembangan botani farmastika dan dalam studi bahan obat yang berasal dari bahan alam. Di dalam De Materia Medica sudah dituliskan tanaman asal suatu sediaan yang memuat zat aktif dan bagaimana cara mengidentifikasinya. Selanjutnya tokoh yang terkenal adalah Ibnu Sina. Ibnu Sina di dunia barat dikenal dengan nama Avicenna. Siapakah dia? Dia adalah seorang dokter yang juga seorang penulis yang produktif. Karya-karyanya banyak memuat tentang filosofi dan kedokteran. Bagi banyak orang, dia disebut sebagai bapak kedokteran modern. Selain dikenal sebagai seorang dokter dan farmasis, dia juga dikenal sebagai filosof yang disebut sebagai Persian Galen. Dia berperan dalam menyempurnakan bentuk obat dalam sediaan sirup dan pil, di mana itu memudahkan dalam penggunaan bagi pasien dan penentuan takaran atau dosis obat penggunaannya. Tokoh yang berperan penting dalam sejarah perkembangan farmasi adalah Raja Frederick II. Walaupun dia bukan seorang ilmuwan, tetapi Raja Frederick II sangat berjasa bagi perkembangan sejarah kefarmasian. Mengapa? Pada zaman pemerintahan Raja Frederick II, di situ muncullah yang namanya Decreet Tucilisis, di mana Decreet Tucilisis itu memisahkan antara ilmu farmasi dan kedokteran. Mengapa Raja Frederick II memisahkan antara farmasi dan kedokteran? Karena dia berpikir bahwa ilmu farmasi sangat kompleks sehingga dibutuhkan seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, inisiatif, dan tanggung jawab yang khusus agar pelayanan kefarmasian lebih terjamin. Jadi semenjak itu, kemudian ilmu farmasi dan kedokteran dipisahkan. Tokoh yang selanjutnya adalah Sweet Carl Wilhelm Scheele. Siapakah dia? Dia adalah seorang ahli farmasi dari Swedia. Dia banyak melakukan penelitian dan banyak zat kimia yang dihasilkan. Itu diantaranya ada asam laktat, asam sitrat, asam oksalat, asam tartar, dan asam arsenat. Ia juga mengidentifikasi gliserin, menemukan metode baru untuk pembuatan kalomel dan asam benzoat, serta menemukan oksigen. Tokoh yang selanjutnya adalah Friedrich Sturmer. Siapakah Friedrich Sturmer? Dia adalah ahli farmasi dari Jerman yang melakukan isolasi morfin dari opium. Pada tahun 1805, mendorong sejumlah kegiatan isolasi bahan aktif lainnya dari tanaman obat oleh sejumlah farmasis. Selanjutnya adalah Joseph Canventu dan Joseph Pelletier. Kedua peneliti ini melakukan penelitian dan berhasil mengisolasi kinin dan sinkonin dari Cinchona, strychnine dan brucin dari Nuc vomica. Pelletier bersama Pierre Robert-Quet, dia juga berhasil mengisolasi kafein, sementara Robert-Quet sendiri memisahkan kodein dari opium. Hingga hari ini, secara terus-menerus para peneliti melakukan isolasi bahan alam menjadi suatu bahan aktif yang mempunyai aktivitas terapeutik yang berguna dan lebih spesifik, sehingga lebih aman dalam penggunaannya. Sebagai contoh, paklitaxol atau taxol yang diisolasi dari tanaman sejenis pohon cemara di daerah Pasifik, yaitu Taxus baccata, dan digunakan sebagai anti tumor dan kanker ovarium. Vincalecoblastin merupakan senyawa anti-neoplastik dari Vincalosea, digoxin suatu alkaloid jantung yang berasal dari Digitalis lanata. Tokoh ilmuwan selanjutnya yang berjasa adalah Pelletier dan Sturmer. Apa
yang telah dilakukan oleh kedua peneliti tersebut? Itu karena keahliannya, peneliti dan Septener mempunyai kedudukan yang tinggi. Mereka menerapkan seni dan ilmu farmasi untuk pembuatan produk obat dengan standar kemurnian, keseragaman, dan kemajuan yang sangat tinggi pada saat itu. Perkembangan ekstraksi dan isolasi sangat pesat dan mendorong pengembangan bentuk sediaan yang memiliki keseragaman kekuatan yang mengandung bahan terapeutik tunggal dari bahan alam. Selanjutnya, pada tahun 1797, para ahli farmasi di Prancis mulai berpikir untuk mengembangkan pendidikan farmasi dengan mendirikan sekolah farmasi yang pertama di Prancis, dan buku-buku farmasi mulai diterbitkan yang memuat hasil-hasil penelitian dari para ilmuwan. Sementara itu di Amerika, sekolah farmasi pertama berdiri pada tahun 1821 di Philadelphia. Sekolah-sekolah farmasi tersebut berdiri dengan harapan farmasi dapat lebih dikembangkan lagi. Pengembangan obat di masa mendatang, selain dari isolasi tanaman, juga didapat dari pengembangan struktur kimia dan aktivitas senyawa, kultur jaringan, dan teknik genetika. Perkembangan sejarah kefarmasian, sekarang kita beralih bagaimana dengan di Indonesia. Tadi kita sudah belajar tentang sejarah kefarmasian di dunia. Sekarang kita ke Indonesia. Sejarah kefarmasian Indonesia dapat dilihat dalam beberapa periode, yaitu yang pertama periode masa penjajahan sampai perang kemerdekaan, di mana periode tersebut merupakan tonggak sejarah kefarmasian di Indonesia. Pada umumnya diawali dengan pendidikan asisten apoteker semasa pemerintahan Hindia Belanda. Yang kedua adalah periode setelah perang kemerdekaan sampai dengan tahun 1958, di mana jumlah tenaga asisten apoteker mulai bertambah, jumlah yang relatif besar. Jumlah apoteker juga mengalami peningkatan, baik yang berasal dari pendidikan di luar negeri maupun lulusan dari dalam negeri. Era yang selanjutnya adalah periode setelah perang kemerdekaan sampai dengan tahun 58. Pada periode ini, meskipun untuk memproduksi obat telah banyak dirintis, namun industri farmasi masih banyak mengalami hambatan dan tantangan yang berat. Misalnya, kekurangan devisa dan terjadinya sistem penjatahan bahan baku obat. Sehingga dapat bertahan adalah industri yang mempunyai relasi dengan luar negeri. Mengingat pada saat itu perekonomian Indonesia belumlah stabil. Sekitar tahun 60 hingga 65, Indonesia semakin kesulitan dalam bidang ekonomi, sehingga industri farmasi hanya dapat memproduksi obat sesuai dengan jatah bahan baku yang ada. Di samping itu, karena pengawasan belum dapat dilakukan dengan baik, banyak terjadi kasus bahan baku dan obat jadi yang tidak memenuhi persyaratan standar. Pada periode 60-65, pemerintah menerbitkan beberapa undang-undang yang berkaitan dengan kefarmasian dengan tujuan untuk mengatur bagaimana perkembangan ilmu kefarmasian tersebut. Yang pertama, undang-undang yang diterbitkan adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 60 tentang pokok-pokok kesehatan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 3 tentang barang yang terkait dengan kesehatan. Selanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 63 tentang tenaga kesehatan. Undang-undang ini mengatur tentang tenaga kesehatan yang harus ada serta tugas-tugasnya pada era tersebut. Selanjutnya, pemerintah membuat peraturan tentang apotek. Pada periode ini juga patut dicatat dalam sejarah kefarmasian di Indonesia bahwa diakhirinya apotek dokter dan apotek darurat dengan surat keputusan Menkes nomor 33148 garis miring 176 tahun 62. Antara lain ditetapkan dua hal, yaitu tidak dikeluarkan lagi izin baru untuk pembentukan apotek dokter. Semua izin apotek dokter dinyatakan tidak berlaku lagi sejak 1 Januari 63.
Berakhirnya apotek darurat ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan tahun 63 yang isinya antara lain tidak dikeluarkan lagi izin baru untuk pembentukan apotek darurat. Semua izin apotek darurat Ibu Kota Daerah tingkat 1 sejak tanggal 1 Februari 64. Semua izin apotek darurat di Ibu Kota Daerah tingkat 2 dan kota lainnya dinyatakan tidak berlaku lagi sejak tahun 64. Tahun 63, sebagai realisasi Undang-Undang Pokok Kesehatan telah dibentuk Lembaga Farmasi Nasional. Dengan berjalannya waktu, maka pergeseran terjadi, di mana farmasi terus berkembang. Ada perubahan orientasi pelayanan kefarmasian. Pada zaman dulu, orientasi pelayanan kefarmasian masih pada drug oriented. Sekarang bergeser menjadi patient oriented. Dalam pandangan ini, pasienlah yang memegang peran utama penyembuhan, sedang obat hanya sebagai penunjang. Produk oriented tanggung jawab kesembuhan pasien lebih ditekankan kepada dokter, sedang pasien oriented, dokter dan farmasi bertanggung jawab bersama. Konsekuensinya, farmasis harus meningkatkan knowledge, skill, sense of responsibility, dan wisdom. Oke, sudah siapkah Anda menjadi seorang farmasis? Mari kita belajar farmasis agar kita bisa menjadi seorang farmasis yang kompeten, sehingga bisa melaksanakan pelayanan kefarmasian dengan baik. Oke, sampai di sini untuk cerita tentang sejarah kefarmasian. Sampai ketemu pada materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.